Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 46. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Mengenai Mesir, terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat, dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju jerahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang, pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh, dahsyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah, hai kuda-kuda, lajulah, hai kereta-kereta. Majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan. Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak dara putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu. Sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Memphis dan di Tapanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh, Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis,
Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang ke antaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Cinta untuk melanjutkan Ibrani 8. Ya, baik Pak Apeng. Ibrani 8, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya
atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu Sama dan Ibu Cinta. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Firaun Neko. Silakan Pastor Paul. Ya, Pastor Paul silakan. Kayaknya internetnya bermasalah juga. Ya, halo Pastor Paul. Bentar ya, karena kacamata saya nggak ketemu. Oke. Oke, ya kita mulai sekarang. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikannya dengan penuh sukacita, saudara ya. Dan tiap hari kita dipenuhi dengan cintanya Tuhan yang sejati, bukan yang retorika, bukan yang ilusi, saudara ya. Jangan ada sekali-kali keraguan, ya. Jangan pernah sekali-kali kita ragu. Sebab sekali kita ragu, ya, tanpa sadar kita terpleset menyangkal Tuhan, ya, alasan kita tidak menyangkal. Nah, cuman gara-gara syahadat mau kawin, saudara ya, terus nanti ke gereja lagi kok. Iya, tetapi sebetulnya ya karena pengen kawin, maka Anda sedang menyangkal Tuhan Yesus. Ya, hati-hati saudara ya. Hari ini kita belajar tentang Firaun Neko, saudara. Firaun Neko. Saudara, lihat saudara ya. Ketika orang-orang Yahudi, ya orang-orang Israel dan Yahudi tentunya dua-duanya, mereka murtad dan mereka bolak-balik, ya bolak-balik mereka menyembah berhala, ya saudara ya, lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Kemudian sampailah ke zaman Raja Yosia. Raja Yosia inilah yang kemudian mengumpulkan Torah-Torah yang sudah pada hilang. Bait sucinya masih, saudara ya. Bait sucinya masih. Nanti Anda baca di 2 Raja-Raja 20 sampai 23 ya, sekitar itu ya. Bait sucinya masih, tapi kurang ajar ini orang-orang Yahudi, saudara ya. Bait sucinya itu dibikin apa, saudara? Bait sucinya dibikin bedeng-bedeng, ya. Dibikin bedeng-bedeng untuk pelacuran bakti, saudara. Apa itu pelacuran bakti? Setelah mereka ibadah, kemudian mereka saling berzina satu sama lain di situ. Sama seperti kalau Anda ingat ya, pelacuran bakti di Gunung Kemukus habis minta pesugihan, lalu mereka tidur laki-laki dengan perempuan yang tidak dikenal, saudara ya.
supaya dapat rezekinya apa namanya terkabulkan. Nah, pelajaran bakti yang di Gunung Kemukus itu sudah ada sejak dari zaman ini ya, orang-orang apa namanya dari zaman Israel kuno ya, saudara ya. Ini kurang ajar sekali, saudara ya. Mereka benar-benar menghina bait suci itu, saudara. Dan bahkan ya orang-orang Israel Samaria ya, mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok, disembelih, saudara. Coba bayangin, saudara ya. Dan bahkan mereka apa namanya bukan itu saja, saudara ya, mereka benar-benar menghina dan membunuh para nabi ya, sehingga kalau saudara ingat zamannya Raja Ahab ada banyak nabi yang dibunuh sama Isabel ya, saudara ya, dan mereka sembunyi di gua dan akhirnya Elia bangkit melepaskan para nabi ini ya, saudara ya. Itu yang terjadi, saudara. Nah, Firaun Neko ini hidup di zaman Raja Yosia. Dan bahkan Raja Yosia ini dikalahkan oleh Firaun Neko, saudara ya. Dikalahkan waktu perang, mereka sama-sama perang itu ya, dikalahkan oleh Firaun Neko. Nah, Firaun Neko ini yang kemudian membunuh Raja Yosia. Luar biasa, saudara ya. Padahal Raja Yosia sudah bertobat. Bahkan ya banyak pendapat bahwa kitab Ulangan itu ditulis di zaman Raja Yosia, saudara. Karena kan orang itu banyak yang hilang, ya banyak bagian-bagian orang yang hilang. Maka sama Raja Yosia, imam-imam itu menulis ulang orang itu, saudara, yaitu Deuteronomi ya, atau yang disebut dengan atau disebut dengan Dafarim, ulangan yang diulang, saudara ya. Yaitu apa itu, saudara? Kitab Ulangan itu, ya. Nah, dari situ, saudara, kita lihat bagaimana pertobatan, bahkan pertobatannya Raja Yosia saja, ya, tidak meluluhkan hati Tuhan untuk Yehuda ini jatuh di tangan Babel, saudara. Ngeri, saudara ya. Bahkan sudah bertobat. Jadi, saudara ya, ingat-ingat, saudara ya, jangan pernah mempermainkan kasih karunia. Sebab ada masanya Anda bertobat pun tetap masuk dalam bencana itu, saudara. Dan Anda tidak dilepaskan dari bencana sekalipun Anda sudah bertobat sampai muntah darah. Oh iya, saudara ya, sebagian orang ya ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, mereka menuai apa yang akibat dari dosa mereka. Mereka menuai, saudara ya. Lalu mereka bertobat, dalam penuaian itu Tuhan kasih keringanan, saudara ya. Ada pemulihan, ada keselamatan, seperti saya contohnya ya. Saya sudah hancur, ya, saya sudah begitu rupa jahatnya, ya, tetapi saya diizinkan ya untuk dipulihkan. Tetapi ada orang-orang yang sudah saking kelewatannya, dia bertobat pun, saudara, sudah bertobat pun hidupnya tetap hancur, bahkan sampai mati. Sudah beberapa orang, saudara ya. Ya, karena Ibrani sendiri mengatakan ya, kalau kamu sudah murtad, kamu pernah murtad, menyangkal, ya, memang kamu harus membayar. Nggak ada lagi, dia harus bayar, saudara ya. Dengan nyawanya dia, saudara, dengan hidupnya dia. Tidak ada penebusan kedua, saudara. Tidak ada penebusan kedua. Ada kesempatan kedua. Dulu saya pernah ajarin Anda. Ada kesempatan kedua. Tapi tidak ada penebusan kedua, saudara. Maka itu ketika Anda menyangkal Yesus, ya, beberapa bisa kembali, saudara. Tapi ada yang Anda harus bayar. Ya, dengan nyawamu harus mati, saudara. Bahkan harus bukan cuma mati menderita, saudara. Ya, maka dari itu jangan mempermainkan kasih karunia pada hari ini, saudara. Kalau gitu percuma dong bertobat. Oh, enggak percuma, saudara. Jiwamu selamat. Masalahnya akhirnya selama di dunia ini hancur hidupmu, saudara.
Makanya Rasul Paulus kan juga pernah bilang kan, serahkan tubuhnya pada iblis, ya, supaya mudah-mudahan jiwanya bisa diselamatkan. Artinya apa, saudara? Hancur. Hidupnya hancur, saudara. Sampai matinya hancur. Tapi mudah-mudahan jiwanya itu benar-benar bertobat. Masalahnya kan kalau misalnya kayak saya nih ya hancur, kacau balau hidup semua. Kalau saya bertobat, Tuhan pulihkan, ada sukacita, ada kembali, dan ada buah. Saya diberi kesempatan untuk berbuah. Aduh, kasih Tuhan, saya diizinkan untuk bertobat. Kalau orang yang terus bablas sampai mati, dia belum bisa berkarya apa-apa. Kita nggak tahu, saudara, dia bertobat apa enggak. Ya dianya mungkin sudah menunjukkan dia dengan Tuhan, tapi kitanya kan nggak tahu. Kalau kayak saya ini waktu bertobat, mami saya seneng, yang paling seneng mami saya, saudara ya. Kakak saya juga seneng, makanya apapun pokoknya, wah luar biasa nih si Paul ini bertobat ini. Mami saya seneng, ya kan. Tetapi ada orang-orang yang seperti orang Israel dan orang Yehuda ini hancur, bertobat pun seperti Raja Yosia, saudara. Ya, bertobat pun no, saudara, nggak bisa. Tetap Anda harus sampai mati, sampai hancur. Ya Raja Yehuda ini ya udah bertobat pun, saudara, udah minta ampun masal ke Yesus, nggak bisa, saudara. Artinya mungkin jiwanya diselamatkan, jadi nggak ada percuma, tetap bertobat, saudara. Ya cuman jangan berharap ada pemulihan jasmani. Mungkin jiwanya diselamatkan, kita nggak tahu, karena yang tahu ada dia dengan Tuhan sendiri. Tetapi kita nggak bisa melihat buah dari ini lagi, saudara. Sudah ada, ya, tidak ada penebusan kedua. Ingat-ingat, saudara ya. Jadi ketika di dalam penyangkalan-penyangkalanmu itu, saudara ya, di dalam hidupmu, kekristenanmu, jangan pernah meremehkan yang namanya kasih karunia, saudara. Jangan pernah menyepelekan kasih karunia dan pengampunan Tuhan Yesus yang sedang ditawarkan kepadamu. Jangan pernah sampai Anda tidak bisa berbalik lagi. Anda ingat anak yang hilang, bagaimana anak yang hilang ini bisa pulang? Yang penting dia niat hatinya, saudara. Tetapi ada masanya anak yang hilang ini nggak bisa pulang. Saking lemesnya, saudara, mati di jalan. Lihat kan? Bisa nggak anak yang hilang nggak bisa pulang? Bisa, saudara. Tuhan menerima kalau kamu pulang. Masalahnya waktu kamu pulang, nyampe ke rumah nggak? Kamu punya kekuatan nggak buat beranjak bangun dari kamu duduk pulang ke rumah Bapak? Kepada pertobatan itu. Yaitu apa, saudara? Kerendahan hati. Ternyata kedudukanmu yang tinggi, pemberontakanmu yang luar biasa, egomu yang besar itu, ya, ternyata merantai kakimu untuk pulang. Hati-hati, saudara, hati-hati, ya. Hari ini, pagi ini, saudara, kisah, ya, Firaun Neko ini, saudara ya. Firaun Neko kemudian juga dihukum oleh Tuhan, tentu saja, ya, saudara ya. Tuhan itu luar biasa kok. Ya, Tuhan tetap dihukum, saudara ya, dilenyapkan itu semua Firaun. Ya, tetapi saudara, kita lagi belajar kan, kita orang dihukum kan kita nggak urusan, saudara. Yang penting badanmu gimana, ngurusi orang dihukum, ya apa-apa, yang penting kan dia dihukum, ya bodoh, saudara. Kalau saya sih ya nggak, bukan masalah yang orang dihukum, saya bagaimana badan saya emang nggak ngurusin badan orang lain, saudara ya. Zaman saya susah dulu, saya nggak fokus supaya Tuhan menghukum musuh-musuh saya, saudara. Zaman saya susah dulu, ya. Apa sebenarnya kalau zaman saya susah, yang penting saya pulih dulu, saudara. Ya, yang penting saya pulih dulu, jangan mikirin orang lain dulu, saudara ya.
Kalau Anda mikirin orang lain dulu, kapan saudara Anda bisa mau pulih? Jangan mikirin orang lain ikut dihukum, orang lain kena tulah. Pikirlah dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa kembali kepada Tuhan. Ya, dan berharap masih ada pemulihan bagimu, saudara. Maaf, saudara ya, saya sebutkan. Misalnya kayak Yudi Mulyana. Tobat, saudara, dibaptis. Ya, ada pemulihan. Tapi kan sudah tidak ada lagi, saudara. Kesempatan untuk berbuah. Ya, kesempatan untuk mati. Andi Makrus juga. Dua-duanya, saudara ya. Meninggal, saudara ya. Sebetulnya waktu ketika Ali Makrus dan Yudi Mulyana meninggal, ya berturutan kan, tahun ini terus tahun berikutnya. Edek, saudara. Karena dua orang ini saya yang injili kembali kepada Tuhan kan. Sebetulnya ada tiga. Ya. Ada tiga ya. Joni Indo, ingat saudara ya. Kan terakhirnya kan dia bertobat saudara. Sudah jadi ustadz juga Joni Indo kan. Sudah jadi ustadz, bertobat. Tapi kemudian ya sudah, nggak ada kesempatan lagi. Malah mayatnya berperebutan ya sama FPI saudara ya. Kan on juga nih. Itu tapi ini habisnya nggak bisa berbuah. Bertobat tapi sudah habis. Ya kan? Dan kita hanya bisa berdoa semoga jiwanya itu diselamatkan. Hati-hati dengan kasih, mempermainkan kasih karunia ya. Saya gara-gara kawin, Anda bersyahadat, bodoh. Hanya gara-gara pekerjaan. Aduh, banyak sekali yang gara-gara sepele, saudara ya. Anda pikir akan cuma baca lalalalalalololo. Enggak, saudara, hati-hati, saudara ya. Itu mengikat, saudara. Bisa masuk, nggak bisa keluar, saudara ya. Hati-hati, ya. Oke, saudara, ingat-ingat, jangan permainkan kasih karunia. Ya, jangan permainkan kasih karunia. Toh, kalau sudah terlalu jauh, tetaplah bertobat. Karena kita berharap sekalipun badannya ya hancur, jasmania hancur, perekonomian kehidupannya sakit penyakit meremukan dia, tapi kita berdoa supaya jiwanya tetap selamat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.